guys, bersama Derby. Guys, menarik ini. Greg Nokolo sepaham dengan kita bahwa kontennya adalah ketipuan. Kenapa lu ngundang-ngundang ini mulu untuk menciptakan kegaduhan bagi timnas Indonesia? Kita bahas nih dia reaksinya. Itu Greg itu bapak nama ketipuan, Bang. Itu ngawur Greg. Greg itu memang pemain saya dulu pada saat saya pegang Pelita Jaya. Tapi apa yang dia sampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier, Deddy itu salah. Kami mengundang narasumber, baik itu Toel, baik itu Greg. Semuanya tidak pernah narsum sendiri. Bahwa kami sering mengundang Toel, iya, karena dia punya pandangan lain. Tapi dia juga kami ngundang lawannya. Misalnya Pangeran Sihan, termasuk Greg pun kita undang, dan semuanya dapat honor yang sama, bukan 500.000 di atas itu. Jadi apa yang disampaikan Greg itu bentuk fitnah, dan kami akan melakukan tindakan hukum somasi bahwa kami sebagai TV berita itu menjunjung kode etik keberimbangan, bahwa kami, yang dimaksud oleh Greg itu Toel, ya kami sering undang Toel, tapi di sisi lain juga kami mengundang lawannya Toel. Termasuk Greg kita pernah undang, baik di Dua Sisi maupun di Aki Malam. Dua Sisi oke lah. Masa semua talk show Toel masuk serta? Lo biji mana lo? Oke, nanti kita akan dengarkan video itu ya, video bersama Deddy Corbuzier. Tapi somasi ini ditanggapi oleh Greg, guys. Terikat pernyataan di podcast aku sama Deddy Corbuzier itu sangat out of context. Maksud aku adalah seorang yang datang ke TV One untuk menjelekkan pelatih yang selama 5 tahun membela timnas Indonesia dan yang dedikasi dirinya untuk bantu timnas Indonesia. So, aku pikir itu tidak baik dan bukan menyinggung TV One atau rate-nya. But ini figure of speech. Again, kalau ada yang salah paham atau misunderstand, I sincerely apologize to TV One dan orang yang ini tersingkut. Terima kasih. Tetap kita dukung timnas dan bangun opini yang sangat positif dan Oke, intinya adalah dia itu fokus ke cara TV One untuk mengundang Toel, bukan fokus ke mengenai budget yang dikeluarkan TV One untuk membayar Toel dan yang lainnya. 500.000 guys. Oke, langsung ditanggapi guys. Tapi itulah, kita nggak pedulikan tanggapan ini. Ya, Bang, gimana yang semalam, Bang? dan kita nggak pedulikan, ya. Kritikan itu penting bagi TV One. Harus ada yang berani mengkritik. Respect, Greg. Respect. Oke, ini video fullnya guys ya. Kita dengarkan. How penduduk yang gak pernah duduk di dressing room every time talking about football kayak sok tahu? How orang yang gak pernah tendang sepak bola seumur hidupnya analyze football kayak dia tahu? Akhir ini there is a lot of pundits who always misleading masyarakat because the message you send to them is what they know. If you send out positive energy, mungkin it will take time, but they will learn. Okay. With the right people, with the right source. Come on. How penduduk yang gak pernah duduk di dressing room every time talking about football kayak sok tahu? How orang yang gak pernah tendang sepak bola seumur hidupnya analyze football kayak dia tahu? Nggak usah gitu lah bro. Kalau lo ngomong begitu ya, yang paling lucu adalah gue pernah lagi latihan nge-gym, gue videoin on the gym, right? Videoin, and then ada komen gitu, ngata-ngatain, oh itu latihannya salah banget begini gini gitu, itu nggak bener gitu. Begitu gue lihat orangnya gemuk banget, nggak pernah nge-gym. Exactly. Iya gitu I mean. Kalau yang ngomong Ade Rai gue dengerin gitu. 100% bro. But in this context, these people are misleading people with their concept and what they're trying to. Bro, they are not consistent. Hari ini they say this, besok they say another thing. Itu Coach Justin tuh. I think it's just doing that to get the algorithm. But you don't do that. You have to say the right things and then jangan bohongin masyarakat. Understand my point? Your concept about gym, this is totally different. Gym is individual sport. Yeah. Football is a team sport. Yeah. And then so many things is going on in the dressing room Iya that sih. you don't understand. Yeah. Betul. I see. Betul. So
How can you know these things kalau kamu nggak pernah jadi pemain bola? Iya. Misalkan ada dalam pertandingan ada satu pemain yang kita nilai aduh jelek sekali. Tapi menurut pelatih itu pemain yang terbaik. You're never on the pelatih punya shoes. Oh yes. Or pemain punya shoes. Exactly, because semua pemain kita lihat di lapangan itu ada tugas masing-masing. Tapi kan masyarakat kita, misalkan kayak kemarin, kita nggak kebobolan, everything is good. Cetak 1 gol, paling top. But again, let's talk about ketika kita nggak menang, ketika kita kebobolan 5 gol. You see, they are blaming everybody, cari yang salah. Padahal in every game ada yang we make mistakes, yang orang nggak lihat. We only make corrections waktu kita kalah. Gue paham sih maksudnya, tapi kan memang the social media punya behavior itu sekarang begitu kan. Again, that's why I say we need to try to educate and then make them to Tapi understand. bukan berarti yang bukan pernah jadi pemain bola nggak boleh jadi No, bukan. pengamat dong. You can as long as you understand football, but still, Positif. no, if you don't know what to say, just say positive things. Ya, aja. gitu. Nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. Nggak Lebih usah, tahu. don't try to. Example, this is simple example. When Sintayong was the coach, they criticized this guy a lot, and they forgot that with this guy, tanpa dia, we cannot even be in this position. It's okay to ganti pelatih baru, but don't disrespect the old one. The old one. It's very bad to see. You say, ada yang bilang, ini cocok jadi jualan. Emang cuman endorsement, bukan pelatih. Are you jealous he's getting deal and then you just go to TV One? Mungkin dia cemburu karena Sintayong dapat deal miliaran, sedangkan satu ini pergi ke TV One dibayar 500.000. You don't do that. Ini lagi Tapi gue setuju nih. Bro, you don't do that. Look, I respect Whoever it is. whoever is the coach. tapi nggak 500.000 kan Greg di sana. Bisa aja 200.000. Bro, it's different level. And then you see that masyarakat love this guy and then you turn against him. And then tiba-tiba kamu press untuk this guy dicoret. Ketika dia dicoret, and then debutan Patrick Kluivert. Apa Patrick kemarin juga disikat hashtag Dia bilang Patrick out. Again, no. Itu masyarakat. I can never blame them. You know why I cannot blame them? Ini yang pengamat ini Ini kan. pengamat ya. Dengarin dulu, pengamat ini bilang Patrick ini nggak lebih baik dari Sintayong. Terus maunya apa? Maunya apa? No, yang duduk everyday and say Sintayong out. Mampus. Masuk akal omongan si Greg ini. Ada keirian karena pembahasannya itu adalah, coba dengarkan beberapa kali Towel ngomong, ya. Selalu berbicara mengenai yaitu Towel digaji sekian mahal kali, sementara dia diundang sana, diundang sini. Ya, by the way bukan 500.000 ya, apalagi 200.000 sudah dibantah oleh TV One, lebih dari itu. Ya mungkin 1 juta lah kita buat ya. Tapi make sense apa yang diomongin si Greg ini. Dia bukan menyerang TV One sebenarnya, hanya seorang pandit. Ya, saya sepakat ini. Jangan jadi mafia bola berkedok pandit kau. Di beberapa video aku selalu ngomong seperti itu. Jangan jadi pandit ya, padahal kita itu adalah mafia bola. Punya kepentingan di dalamnya. Entah itu bukan langsung kepada tentang uang, ya mungkin lewat entah sponsor, entah branding ya, atau juga entah karena kita nggak bisa menitip pemain. Nah, teman-teman, bagian mafia bola mana yang punya kepentingan apa di balik itu semua selain uang, ya? Oke, kita masuk ke orang yang mengkomentari ini, guys. Kita bahas, guys ya. Bang, bahas TV One yang mau mensomasi Greg Nwokolo perihal podcast bareng Deddy Corbuzier. Oke, kita bahas. Jadi TV One merasa tersinggung ketika Greg menyatakan ini. Mungkin dia cemburu, gajinya STY miliaran, sedangkan dia cuma ke TV One paling dibayar
500.000, kata Greg begitu. Mungkin saat dia tahu kalau gaji Patrick Kluivert juga besar, dia juga akan mulai mengkritik Patrick Kluivert, kira-kira begitu. Nah, kemudian TV One nggak terima karena menurut TV One gaji yang dibayarkan atau fee setiap pemanggilan Towel itu nggak segitu. Jadi terkesan merendahkan TV One lah. Makanya muncullah inisiatif TV One untuk mensomasi Greg. Oke, mungkin bayaran ke Towel nggak segitu, tapi kenapa Greg ngomong angka itu? Kenapa guys? Kenapa dari mulut dia keluar angka segitu? Karena Greg juga pernah dipanggil sebagai narasumber waktu itu di acara, saya lupa, acara kalau nggak salah catatan demokrasi ya. Di situ ada Greg, ada Towel. Ya, mungkin bagi dia disamaratakan mungkin pembayarannya, kita nggak tahu ya. Apakah Greg menerima 500.000 sehingga dia bisa mengatakan seperti itu, kita nggak tahu. Kalau TV One ngomong bahwa bukan 500.000, ya kita nggak tahu apakah ada perbedaan budget antara ngundang ini segini, ngundang ini segini. Kalau ngundang Towel segini ya, kita nggak tahu ya. Tapi buat TV One ini buat acaramu ya. Kurang-kurangi ngundang orang yang membuat adanya perpecahan di timnas. Kurang-kurangin. Bahas orang-orang yang siap akan memberikan komen positif yang membangun negeri ini, maka sepak bolanya. Tugasmu TV One. TV One, tugasmu sebagai media. Saya aja, ini nggak media guys, ini hanya YouTuber kecil, remeh, sampah bahkan. Orang menyebutnya channel sampah, it's okay. Tapi tolong TV One yang media yang lebih besar, yuk bangun konten, walaupun viewsnya kecil, yakinlah itu akan ditonton banyak orang dibandingkan kedepannya kalian membahas Towel mulu, yakinlah viewsnya akan kecil. Thank you guys, bye bye.